Yang. Apa yang kamu lakukan? Nona 2. Nona Liao. Nona Liao, Nona Liao. Apa yang kalian berdua lakukan? Apa yang kamu lakukan, Nona Liao? Maafkan aku. Aku menabraknya lagi. Tidak. Miao, tolong jelaskan padaku. Apa ini? Kenapa kamu tidur di rumah Liao Mei? Sekarang dia tahu. Katakan yang sebenarnya padanya. Ini kenyataannya. Aku meninggalkan kartu polisiku di rumahnya. Aku akan mengambil kartu polisiku. Bukankah bos saya itu? Kenapa kartu polisimu ada di rumahnya? Dia menemukannya. Ini bukan kebetulan, kan? Kebetulan. Kenapa kamu mengambil fotoku? Karena aku menyukaimu. Li Xiaomei membohongiku. Aku tidak membohongimu. Kamu bilang kamu tidur. Kamu bilang kamu tidur di kantor. Kamu membohongiku, Miang. Aku tidak tahu kamu salah paham. Aku tidak salah paham sekarang. Ya, aku tidak salah sekarang. Aku sudah menanggung lebih dari 20 tahun. Aku tidak mengira kamu pembohong. Kamu juga pembohong. Judi sudah tahu tentang gelar palsumu. Kamu juga bekerja sama dengannya untuk menjebakku. Kamu tahu itu. Seberapa penting proyek hari ini bagiku. Sekarang aku menjiplak. Li Yaoming, kamu sudah cukup. Pergi. Pergi. Aku bisa menjelaskan ini padamu dari awal sampai akhir. Kamu tidak mendengarnya. Aku tidak ingin mendengarnya. Jangan bertengkar di sini. Pulang malam ini. Bisakah kamu berhenti bicara? Damai. Lupakan saja. Hai, Dia berpura-pura. dia menderita pankreatitis. Bagaimana kamu tahu? Aku pernah bisulnya. Bawa dia ke rumah sakit. Apalagi yang tidak aku ketahui tentangmu? Pengakuan. Pengakuan. Jaga dia, ya? Oke. Jaga dia seumur hidup. Mama Papa, aku pulang. Kenapa kamu pulang? Selamat datang Antri. Perselen. Bersulang. Bersihkan tanganmu. Oh. Kamu ngapain? Hahaha. Lepaskan tasnya. Kamu ngapain? Kamu mau hahaha. Duduk. Duduk. Hahaha. Kamu ngapain? Dangdang pergi kamu. Banyak sekali hidangannya. Hari apa hari ini? Sayuran biasa. Sayuran liar vegetarian hahaha. Bukankah hari ulang tahun ayahku? Hahaha. Bukan ulang tahun Mama. Ini hari pernikahan kalian. Bukan. Kalau begitu aku harus cek hari apa hari ini. 28 September, hari lahir Konfusius. Bukan. Nih, apa ini benar? Apa hubungannya dengan keluarga kita? Ayah, Ya, tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Tidak ada hubungannya dengan ini. ya, kalian ngapain hari ini? Hahaha. Hey, Wei Tua. Baiju hampir bangun.
Pertama kali aku dengar Baijiu bangun. Ini alat minum yang baru dikirim perusahaan untukku. Sadarlah. Sadarlah. Marah padamu. Aku menuangkannya pada putriku. Aduh ayah aku. Ayo. Minum yang 1 atau 2 ini. Tuangkan pada istriku. Aduh, terima kasih. Oh, minum anggur yang bagus hari ini. Hei, apa yang kamu lakukan? Sini, angkat gelasmu. Tunggu sebentar. Hai, Yo. ini dia. Bukankah ini kotak makan yang dulu dibawa ayahku? Buka sendiri dan lihat. Itu banyak uang. Apa yang kamu lakukan? Gaji ayahmu untuk bulan pertama. Gaji masa percobaan. Menurut mereka, itu disebut 30K. Ya, hahaha 30K. Hahaha. Bagaimana aku bisa punya 1? Bagaimana rasanya tiba-tiba menjadi kaya dalam semalam? Hahaha. Di masa depan, aku juga akan punya ayah yang bisa menipuku. Hahaha. Ayah hebat, hahaha. Hei, Suhuan. Lihat ini. Aku adalah perwakilan hukum dari manajer umum. Perusahaan keuangan. Di rumah kami kan? Itu juga harus berdasarkan kekuatan pendapatan ekonomiku. Apakah aku punya hak bicara? Hebat. Hahaha. Ayah hilang. Haha, kalau begitu aku akan bicara sedikit. Ceritakan padaku. Aduh. Shufen, sejak aku mengenalmu, kamu selalu di industri jasa. Menjual daging adalah. Sudah dijual sampai hari ini. Aku bekerja untukmu, aku tidak ingin kamu mendengarkan. Aku tidak puas. Benarkah? Di usiamu sekarang. Dia juga memegang pisau besar itu, dan setengah kipas daging babi, untuk membawanya, dan memotongnya. Betapa lelahnya. Kamu bermimpi di malam hari. Kamu sendiri tidak tahu. Aku merasa kasihan. Hei, aku tidak ingin kamu melakukannya lagi. Aku mampu sekarang. Aku menghasilkan banyak uang. Bisakah kamu berhenti dari pekerjaan ini? Jangan sampai kita lelah karena itu. Identitasku telah berubah. Apakah aku akan pergi bersosialisasi? Aku harus mengadakan rapat. Aku tidak bisa memakai baju kerja itu lagi. Itu, baju santai itu. Aku akan memakai celana itu dengan garis celana. Hahaha, keras sweater itu robek. Bagaimana kalau kamu membantuku mencuci? Setrika baju-baju ini. Ketika aku pulang, aku hanya ingin bubur. Sapmi panas. Buatkan aku sesuatu yang hangat. Kita tidak bekerja. Biarkan orang tuamu pergi dan bekerja untukmu. Pergi ke pekerjaanmu. Apakah Shufen baik-baik saja? Pecat dia, hahaha, oke? Hahaha aduh. Aku benar-benar tidak tahu awan mana yang hujan. Bagaimana keluarga kita tiba-tiba menjadi kaya? Hahaha. Hei, meskipun aku telah menjual daging seumur hidupku, aku juga tahu itu sangat melelahkan. Tapi tidak, kamu tidak akan makan. Tidak, jangan lihat 3 melon dan 2 kurma itu, kamu pikir itu tidak penting. Tapi kamu bilang aku bisa membeli ketumbar, kan? Aku akan membeli bayam dan kol. Aku juga bisa memberikan subsidi untuk keluarga kita. Bukankah itu kamu? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kamu. Aku akan memastikan kamu memiliki garis celana saat pergi. Aku akan memastikan kerahmu robek. Aku akan memastikan kamu makan sesuatu yang panas saat pulang. Ibumu orang yang malang. Jingjing, aku juga bersamamu. Katakan sesuatu. Kamu sangat besar. Ayah memberimu uang saku tidak lebih dari 5 yuan. Ayah malu padamu. Bagaimana bisa? Ayah punya kemampuan untuk menghasilkan banyak uang hari ini. Ayah sekarang bekerja di perusahaan keuangan ini lagi. Hari ini, ayah akan membalasmu. Shufen, aku tidak membicarakannya denganmu. Diam. Ini $10.000 untuk uang saku. Terlalu banyak. Ayahmu sangat baik. Kamu dengarkan aku. Kamu berikan aku. Aku pikir begitu. Aku. Aku akan menyimpannya untukmu. Aku takut kamu kehilangan begitu banyak uang, bukan? Ini milikku. Aku tahu ini untukmu. Aku menyimpannya bersamamu seperti ini.
Apa yang kamu inginkan? Ibu akan memberikannya padamu. Kamu bisa belanjakan sesukamu. Ibu akan memberikannya. Halo. Besok, aku akan menyimpan uangnya di bank dulu. Kebetulan ada di rumah. Aku memberitahu enak-enak. Kamu adalah miliknya. 10.000 ini adalah miliknya. Jadi ibumu bilang ini milikmu? Ini milikmu. Tidak apa-apa, kamu perlu menjaganya. Betapa bijaknya ibuku seharusnya. Anak-anak datang. Untuk mimpi kita. Bersulang untuk mimpi keluarga kita. Lawakan. Bersulang hahaha. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Mabuk. Wops, kalian berdua lakukan apa saja, aku akan melakukannya. Tidak tahu. Hei, bukankah polisi bilang begitu waktu itu? Jangan beri terlalu banyak tekanan padanya. Dan dia mungkin menderita pankreatitis. Penting bagi kita untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Aku keduanya. Aku tidak bisa menatapnya setiap hari. Terserah. Kamu pergi dan bayar biayanya dulu. Lalu cepat lakukan pemeriksaan. Oke, terima kasih. Sepupu. Sepupu. Ayah, tadi bilang ingin ibu jadi istri full time? Aku juga punya permintaan. Boleh aku jadi anak full time? Hahaha, anak full time. Jadi kamu akan di rumah dan tidak bekerja? Bayarkan ayah yang urus. Oke, tidak masalah. Kamu bisa lakukan apa saja. Menjakan dia. Bukankah itu kelantua yang pengangguran? Hai. Siapa aku sekarang? Aku tidak bisa menahannya. Hahaha, sangat buruk. Tidak bisa dengar. Anakku bercanda denganku. Hahaha. Tidak bercanda. Aku serius. Aku tidak mau pergi ke BM. Aku tidak mau pergi. Kenapa begitu? Dan kamu tahu kenapa aku pergi ke BM? Perusahaan itu untuk memenuhi syarat yang diajukan Ibu Miang. Benar? Lalu aku melakukan banyak hal. Pokoknya, itu salah. Jadi aku pergi ke BM. Oh, Tapi saat aku pergi ke BM, aku sadar. Mereka semua adalah elit. Dan aku seorang pemula. Aku benar-benar pemula banget. Dan kamu tahu apa? Mereka semua bilang orang sepertiku sama sekali tidak pantas berada di BM. Seharusnya aku mencari kebun sayur lebih awal. Tinggal di tempat yang sejuk. Siapa ini? Aku tidak keberatan. Sebenarnya, tidak apa-apa menderita karena ini. Ayahku bilang, harus gigih. benar. Itu tidak menyerah. Ya, tetap bersikeras saja. Aku sudah memikirkannya selama Tante Zhao setuju. Aku menikah dengan Mion. Bukankah hari baikku akan segera dimulai? Aku tidak menyangka, ini belum dimulai. Kita selesai di sini. Apa maksudmu? Apapun yang berakhir. Ya, kenapa? Aku putus dengan Miang. Aha, Bagaimana itu bisa terjadi? Miang jatuh cinta pada orang lain. Itu tidak mungkin. Miyang ini suka sama orang lain. saya pa? Di perusahaan kita, seseorang yang lebih mampu dariku, lebih cantik dariku, elit sejati. Namanya Liao Mei. Tapi menurutku dia tidak cantik sama sekali. Bagaimana kamu tahu?
Bagaimana kamu tahu itu? Aku sudah melihat foto Mian yang tidur di rumah Liao Min. Tiger, Dia tidur. Dia membohongiku. Dia bilang dia tidur di unit itu. Dia lembur. Akhirnya dia tidur di rumah orang lain. Hei, aku beritahu kamu. Tidak, aku tidak memikirkannya. Mi yang ini. Mi yang ini, tipikal kaki menginjak dua perahu. Ini tidak bisa dilakukan. Aku harus menemukannya. Aku harus menangkap bajingan ini. Aku harus menemukannya. aku bikin kamu. Harus tanya. Tanya dengan jelas. Kamu harus bertanya. Bukannya kamu bilang mereka baik. Bagaimana bisa mereka begitu baik? Benar, ayah, ini Miang, rekan kerjanya. Dia tidak tahan lagi. Bilang padaku. Hanya itu yang diperlukan. Aku sendirian dalam kegelapan. Aduh, halo, UPS. Kamu gadis konyol. Aku menemukanmu, nak. Kamu bilang kamu bodoh. Kamu tidak berperasaan. Kenapa kamu baju bodoh? Kamu, orang bilang itu tahan api, tahan maling, dan anti pacar. Kamu bisa menuangkannya. Kamu ya kamu. Tapi. Aku pikir begitu. Hal yang baik untuk putus dengannya. Bagaimana? Aku tidak berpikir dua keluarga kita dulu satu kelas. Boyas. Kita proletar. Tidak setara. Kamu sudah sadar? Bagaimana dengan Liang? Dia sedang dalam tugas mendesak. Biarkan aku di sini bersamamu. Bilang saja kalau ada sesuatu. Mau bubur? Aku akan ambilkan bubur untukmu. Kamu tunggu aku. Paman, apakah Wei Jin sudah kembali? Aku ingin bicara dengannya. Kalau ada yang ingin dikatakan, bicaralah lain hari. Sekarang tidak bisa. Tidak. Kalau begitu aku akan bicara dengannya. Hei, kamu. Kamu tidak tahu malu. Kamu. Kamu berjenggen biasa. Aku ingin bertemu sesuatu. Aku tidak pernah setuju kamu berhubungan dengan putriku. Aku pikir dulu kamu baik-baik saja. Kamu menginjak dua perahu lama-lama. Putriku sangat mencintaimu. Bisakah kamu memperlakukannya seperti ini? Kamu sangat tidak tahu malu. Kamu bukan bibi. Aku tidak punya dua perahu. Ini salah paham. Bagaimana bisa kamu salah paham? Ini salah paham. Diam satu. Bisa aku bicara sebentar denganmu? Kamu tidak. Kamu bilang hal baik di sini. Jangan dukung orang lain. Tidak ada kata-kata baik. Aku di sini untuk mendengarkan. Hari ini kamu di depan bibiku dan aku. Aku sudah bilang semuanya. Paman bibi Wei Jing. Begini ceritanya. Benar-benar salah paham. Itu hari ketika kartu polisiku jatuh di rumah Liao Mei. Aku akan ambil kartu polisiku. Aku demam hari itu. Setelah mereka, dia memberiku 2 pil. Aku di sofa. Dan aku tertidur. Setelah tertidur, sudah sembuh. Aku tidak tahu apa-apa. Itu saja. Hei, bukan kamu, bukan kartu polisi. Kenapa bisa jatuh ke tangannya? Saat itu Liao Mei sakit. Aku bawa dia ke rumah sakit. Aku polisi. Aku bawa dia ke rumah sakit. Akibatnya, kartu polisi ditemukan di rumah sakit olehnya. Itu saja. Lalu Xiao Yang, kenapa kamu tidak bilang ini ke Jingjing? Kenapa kamu bohong padanya? Ya, aku. Aku takut dia salah paham. Aduh, Ini kesalahanku. Aku bohong ke Wei Jing. Aku bohong padanya. Aku tidur di kantor polisi. Ini kesalahanku. Tapi aku tidak benar-benar melanggar prinsip. Kamu lupa pulang pagi itu, Bibi. Aku masih di tempat tidur dengan Wei Jin. Masih hangat. Aku benar-benar demam. Aku di mereka. Kalau aku tidak minum obat. Aku tetap jaga dan menunggu. Aku berangkat pergi. Aku tidak melanggar prinsip. baiklah. Aku juga tidak mengerti kamu. Aku juga tidak mau mengerti. Kuncinya adalah putriku.
Kamu sudah menjelaskan dengan jelas kepada putriku. Kamu pergi, kamu bilang. Itu. Wusin. Aku seharusnya tidak berbohong padamu. Ini yang salah kulakukan. Tapi aku tidak takut padamu. Apakah kamu takut kamu akan salah paham? Tapi percaya aku tidak benar-benar melakukan kesalahan prinsip. Selama 10 tahun. Tidakkah kamu tahu siapa aku? Aku bukan orang itu. Oke. Aku tidak ingin tahu apa yang terjadi di masa lalu. Aku akan membiarkanmu di depanku di depan orang tuaku hari ini. Apakah ini janji? Jangan ada kontak lagi dengan Liao Wei di masa depan. Apakah itu janji? Jangan ada kontak lagi dengan Liao Mei. Tidak berani mengatakannya. Ah, bukan Bibi. Putriku, apakah kamu mendengarnya? Ah, apakah kamu melihatnya? Haruskah kamu menyerah? Apakah itu UM? Bukan Wei Jing. Wei Jing. Bibi. Kamu harus bilang kamu tidak bisa memberitahuku. Aku juga tidak ingin mendengarnya. Aku kembali, enak rasanya kembali. Aku baru saja membuatkanmu sup ini. Ah, lihat wajahmu yang lesu. Cepatlah berbenah. Tidak perlu, Bu, tidak perlu berbenah. Aku di rumah. Duduk di sini. Bu, aku sedang bekerja keras. Aku akan kembali tinggal. Kamu duduk di sini. Tolong. Ah. Apakah kamu bertengkar dengan Wei Jing? Tidak. Saizi Emo Ruomo. Kamu tidak bisa menipuku. Ada APA? Berisik sekali. Aku mau putus lagi sama kamu, ya? Ide bagus. Vina. Kasih tahu mama kenapa. Oke, aku akan balas. Kan apa? Kasih tahu mama. Mama, gimana pendapatmu soal Liao Mei? NK, kamu sadar sekarang? Aku mau ngedata sama Wei Jing di sini. Nyari Liao Mei, ya? Ide bagus. Liao Mei, cewek ini baik banget. Aku suka. Kamu lihat orangnya cantik juga. Kerja yang baik. Pendidikan berbeda. Enggak, aku tanya kamu. Ini karena lingkungan keluarga Liao Mei? Ya, benar. Orang tuanya kerja apa? Kamu tahu semua ini? Kamu tahu, kedua orang tua mengajar. Aku nggak punya keluarga. Ah, bukan itu maksudku. Maksudku orang tuamu. Aku juga nggak punya orang tua. Pernah lihat? Nggak. Kalau kamu serius, Mama ajak orang tuanya ketemu.
Kita duduk bareng sebagai keluarga dan makan bersama. Kamu paham? Bukan itu. Dua hal. Oke, aku pulang dulu. Teng He. Kamu serius mempertimbangkannya? Lebih baik ngedata. Berapapun jarak tahun cahaya, kita ditakdirkan bertemu. Pemandangan indah. Kesini dengan ciuman. Ya, Mas. Kamu ngapain? Gak mau naik aku? Kalau gitu aku naik kamu. Pokoknya kamu gak bakal maafin aku apapun yang aku bilang. Ke pantat. Kamu gedean tapi sok imut. Kamu sudah cukup. Cuma pura-pura manis sama kamu bisa melawannya. Susuku diberikan ke ibuku. Hadiah ibuku untuk calon menantunya. Akhirnya kamu kembali. Apa yang kamu lakukan malam ini? Jangan bilang kamu menungguku di sini. Tidak bisa menunggu. Aku buru-buru. Aku sangat lelah waktu muda. Tua begini. Tiba-tiba merasa sangat bahagia. Dia bilang punya perasaan padaku. Aku cuma suka kamu. Jangan berurusan lagi dengan Ya Owen. Kamu dengar? Itu keren banget. Wow. Sayang kamu tidak ada di sana. Aduh, Beijing waktu itu masuk dengan dorongan pintu. Wow, wajah Liao Mei. Aduh. Nona Wei sudah kembali. Hei, apakah kamu akan naik jabatan? Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Siapa yang ngomong kosong? Apa yang kamu pura-pura bodoh? Kamu mencuri ide Liao Mei. Kamu bilang Liao Mei adalah bosmu. Kamu baik tapi pendendam. Diam, oh my god. Kenapa kamu begitu keras? Bikin kaget setengah mati. Hei apa kamu hei? Apa kamu merasa bersalah sebagai pencuri? Apa yang terjadi? Lanjutkan. Kenapa kamu memfitnahku? Tidak bisa mengetuk pintu? Kamu keluar dan jelaskan ke semua orang. Tutup pintu untukku. Aku hanya ingin semua orang mendengar. Masih mau membela orang yang mencuri pacarmu? Kamu. Kamu akan segera keluar dari BM. Mau pergi dengan lancar? Atau mau terus ikut perjuangan?
Lokasi apa? Oke. Ada laporan perlahan di lantai pertama. Kalian berdua, pergi dari sini. Jangan lupa bawa peralatanmu. Kebetulan banget. Bukannya kamu bilang smoothie di sini enak banget? Aku mau coba. Oh iya, iya, iya. Apalagi yang rasa matcha. Kalau gitu jangan minum 3 gelas. Hei, mau minum? Pelayan, 2 smoothie matcha lagi. Kamu nggak takut sakit perut minum segitu banyak? Perutku kuat. Kamu lupa waktu di sekolah. Mereka panggil aku gigi besi gigi perunggu. Perut titanium. Betul. Aku ingat kamu bisa minum 4-5 botol sehari. Obat bayi paling dingin. Iya, jadi kamu nggak perlu khawatir. Kenapa nggak angkat teleponku? Nggak, oh, aku nggak dengar. Makasih. Hei, kemarin kamu bilang bosmu suruh kamu jadi pelacur. Gimana sekarang? Cepetan, minum smoothie ini. Smoothie ini, minum pas paling dingin biar enak. Cepetan minum. Terlalu dingin, jangan diminum. Iya, nggak baik buat kamu. Aduh, aku nggak apa-apa. Aku, ada api di hatiku. Kamu suruh aku minum yang dingin dan tekan. Apa yang terjadi? Jangan sakiti dirimu, berhenti minum. Aku cuma mau yang dingin. Kenapa kamu cerewet banget? Jangan ganggu aku, oke? Oke, kalau gitu aku nggak peduli. Aku akan telepon Miang. Jangan berantang. Mau cerita ke aku? Aku bisa jadi mentormu. Nggak ada yang perlu diceritakan. Beijing. Apapun yang terjadi, aku siap bantu kamu. Apa yang bisa terjadi? Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Apa kamu lupa siapa aku? Aku Wei Xiaoqiang yang tidak bisa mati. Ah, aku takut kamu hanya berpura-pura. Ada apa dengan Xiao Qiang? Oke, Xiaoqiang juga akan sakit perut. cuci kamar mandi. Ah ya. Ayo. Permisi, kamar mandiku. Terima kasih sudah membawaku kembali. Aku pulang. Aku akan tenang. Aduh, tidak perlu. Hei, Beijing. Aku mohon. Aku kehilangan muka di depanmu hari ini. Ini dulu saat aku masih sekolah. Aku harus bunuh diri. Kuharap sekarang sudah tumbuh, ya? Tepatnya, seharusnya kulitnya menebal. Beijing. Sebenarnya, banyak hal yang tidak hitam putih. Meskipun kamu melakukan kesalahan, tapi kamu mengakui kesalahanmu. Bertanggung jawab. Mulai lagi nanti saja. Sebenarnya, dulu aku juga berpikir begitu. Dibandingkan dengan kalian para elit, aku hanya kurang sedikit pendidikan. Sedikit sial. Sepertinya juga tidak dengan kalian. Terlalu jauh. Tapi sekarang aku mengerti. Aku adalah seorang yang gagal. Pekerjaan tidak sebaik. Perasaan tidak bisa menang. Bukan karena aku tidak mencoba. Sepertinya dunia tidak pernah adil. Oh, itu ada. Kenapa kamu turun? Hello, Tant. Haha, hello. Hey. Hey, kamu hey. Itu siapa? Itu terlihat sangat familiar. Tant, aku Zhang Lin.
Dia adalah teman sekelas SMP di Beijing. Ada, UPS. Aku bilang kenapa terlihat sangat familiar. Aku kasih tahu. Kamu adalah Wu Beijing. Pangeran impianku di SMP. Ya ampun, Apa yang kamu katakan? Sudah berapa lama? Berhenti bicara. Kami bercanda. Kami bercanda. lucu sekali. Ini benar, ini benar. Dia benar-benar menyukaimu waktu itu. UPS, hahaha. Oh, Jonglin, kami tinggal di lantai atas. Ayo, datang ke rumah kami. Ayo, ayo, ayo. Hai, Tante. Aku tidak ada urusan denganmu. Kalau begitu kamu kerja dulu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu marah-marah? Gak kerja, naik ke atas. Aku benar-benar ada urusan. Ya, mungkin lain kali. Oke. Hati-hati di jalan. Tante pergi dulu, dadah. Aduh, Mau pergi ke rumah sakit karena sakit perut? kamu kenapa? Ada apa dengan anak ini? Dia kenapa? Dia makan banyak makanan dingin hari ini. Jadi perutnya sakit. Kamu bilang kamu, dasar perempuan. Bukan kamu dasar perempuan? Hanya untuk mulut, hanya untuk mulut. Menyakiti tubuh. Ayo, pulang saja. Ayo, aku ikut. Hei, Shashang. Aduh, ayo. Kamu bantu. Aduh, tolongin aku. Cepat bantu. Ada. Hei. Kita sudah sampai, Jianglin. Segera. Aduh, sudah sampai. Ayo. Lihat di bawah. Ada apa? Hei, tidak. Kamu dengarkan aku. Aku perkenalkan kamu. Ini Jianglin, pacarnya Jingjing. Tante, aku kenal kamu. Ah, aku tahu. Teman sekelas SMP. Teman? Aduh, oke. Ada apa? Waduh, tidak apa-apa. Hei, lakukan urusanmu. Kamu sibuk dengan urusanmu. Hei, sini. Aku buka pintu. GL. Hai, Tante. Ayo makan buah. Ayo, duduk. Nah, ayo duduk. Aduh, makan buah. Sama-sama. Tante, haha. Kalau begitu makan saja. Oh, bagus. Hei, Zhang. Kamu sekilas dengan Jingjing kita. Wah, sudah hampir 30. Oh ya, Jadi kamu sudah bercerai? Atau kamu kehilangan boneka? Tante, aku belum menikah. Kalau begitu kamu tidak keberatan? Ibuku lebih banyak membaca sastra dari kios itu. Kamu anak. Kamu sedang mengobrol denganku? Kamu benar-benar. Kalau begitu aku akan bilang kamu. Berapa kali kamu sudah jatuh cinta? 3 kali. Tidak kurang. Tidak. Hei, apakah kamu punya efek samping dari 3 kali ini? Ah. Itu dia. Misalnya, properti dan perasaanmu tidak jelas. Hanya hal-hal ini. Tidak juga. Tidak sebenarnya. Semuanya ditangani dengan sangat bersih. Hei, itu bagus. Ayo, sayang, makan apa? Oh, oke, terima kasih, Tante. Hahaha, kamu sekarang kerja di mana? Tante, sekarang aku bekerja sebagai manajer di lembaga pelatihan asing. Perusahaan asing. Ada, hei, apakah itu menghasilkan banyak uang? Oh. Dan kamu tahu apa? Putriku mencintaimu saat dia masih kecil. Oh, ibu ya. Ajiu, apa yang kamu pura-pura? Kamu adalah dia. Mengapa kamu menyimpan buku harian itu saat masih kecil? Jianglin, 3 nama sudah selesai. Buku-buku kecil yang dilukis di sebelahnya memiliki mulut kecil, dan capung kecil atau sesuatu. Aku sudah tahu, apa itu? Kamu bicara. Hei, ada pelanggan di sana. Hahaha. Sekarang sudah sah, lihat putriku. Apakah kamu pikir putriku? Dia memberiku kesan bahwa dia memiliki kepribadian yang sangat baik. Ikuti aku. Sangat baik, ikuti aku. Sangat cantik. Ikuti aku tidak. Putriku tidak seperti ini. Putriku lebih cantik dariku. Hahaha. Hei, lalu kenapa kamu tidak menyukai putriku? Aku. Saka. Jianglin, kamu punya banyak waktu hari ini. Oh, benar juga. Apa yang kamu lakukan? Dengarkan aku. Boleh. Lagi pula, aku di rumah santai saja. Boleh aku buatkan untukmu? Sungguh, kamu mau makan apa? Aku akan buatkan apa yang kamu mau. Tidak masalah. Sungguh tidak masalah. Tante, bagaimana kalau aku yang masak untukmu? Kamu bisa masak. Aku belajar sedikit masakan barat saat kuliah di luar negeri. Ibu, aduh. Oke, kalau begitu aku akan beli makanan, oke? Tante, biar aku yang beli. Aku akan beli itu. Karena kamu perlu memilih bahan khusus dan saus itu. Kalau begitu kamu bilang aku akan menemanimu. Baiklah. Kalau kalian pergi. Aduh, sungguh. Ayo, Vivi, oke? Kamu, Vivi, bisa pelan-pelan?
Oh, apa Zhang Lin? Biar aku perkenalkan padamu. Ini Tante Zhao yang di seberang kita. Dia juga Ibu Mia. Ini Jiang Lin, pacar putriku. ITU Jiang Lin. Oh, kamu Jiang Lin? Tante Zhao, lama tidak berjumpa. Kita kenal? Kamu mungkin tidak ingat aku. Aku teman sekelas Miang. Aku melihatmu saat kamu pergi ke pertemuan orang tua. Tidak ingat. Kalau mau belanja, cepatlah. Oke, pergi. Pulangnya. Oh, kamu turun dulu. Aku tidak akan membiarkan anakku. Belum akan naik lift bersamamu. Turun dulu. Hei, pergi dan kembali, oke? Sangat romantis. Ada kupu-kupu kecil di sebelah nama. Bintang kecil. Jiang Ning, tidakkah kamu merasa bicaramu terlalu banyak hari ini? Ya, bertanya sesuatu aku. Tentu saja aku harus menjawabnya. Dan aku mengatakan yang sebenarnya. Aku memang menyukaimu. Jangan lihat aku seperti itu. Jangan khawatir. Aku tahu aku hanya cadangan. Kapan kau membutuhkanku, aku akan muncul. Kurasa kita tidak perlu makan hari ini. Perutku juga tidak enak. Nanti. Bicara nanti saja. Tidak. Tidak. Tahu mana soal ini? Orang yang berbakat. Aduh, biar ku ceritakan. Yang penting dia kerja di perusahaan asing. Banyak duit dan nyetir mobil itu. Baby horse. 5C disebut seri 5. Hahaha, oh. UPS, uang lama itu 5C. Lihat kamu tersenyum lebar. Aku sangat senang untukmu. Apa itu UPS? Kamu yang besarkan paus ekor ini? Bukankah kamu hanya ingin mencari menantu emas untuknya? Akhirnya dapat hari ini. Selamat. Hei, kapan mereka berdua punya purnama? Jangan lupa. Pastikan beritahu aku. Aku akan siapkan amplop merah untukmu. Aku paling bahagia. Wei Jing akhirnya tidak bisa mengganggu Miang kita. Sangat bagus. Oke, mari kita tunggu. Masih sakit? Pelatihnya sudah pergi. Aku dan Liao Mei benar-benar baik-baik saja. NAK, jangan sekat. Kamu di mana? Ibu, ada apa denganmu? Jangan takut, ada apa dengan tante? Apa yang terjadi di sini? UPS, William tidak menggigitmu. Hanya menerjangmu? Cepat bangun. Ibu, William, kamu masih tidak enak badan? Sakit. Sakit. Yah, Ya ampun, 120. William tidak sengaja. Tidak apa-apa. Tante, halo. 120? William, ada sesuatu yang terjadi padaku. Aku akan mengirim ambulans. Tante. Kamu istirahat yang cukup. Janji Siti besok. Kenapa kamu tidak pergi? Kamu, keluargamu bahkan terganggu oleh orang dan anjing. Kamu pergi. Pergi. Kamu istirahat cukup. Bicara sedikit. Kenapa kamu masih menghadapinya? Dia mengkhianatimu. Dia meninggalkanmu. Kamu masih berpaling padanya. Aku akan beritahu apa? Little Rice, berhenti membohongi anakku. Sejak anakku bilang ingin bersamamu. Berapa kali kamu menangis? Dulu aku tidak berperasaan. Di mana anak yang bebas itu? Ah, berhenti bicara. Kamu istirahat dulu. Ini kebahagiaan yang kamu berikan padanya. Ini kebahagiaan yang kamu berikan padanya. Jangan bilang. Aduh, Shufen. Apa maksudmu? Bagaimana kamu bisa gegar otak? Ah, lihat ini. Ini satu. Whoops, Oak.
Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tekanan darah jantung stabil? Semuanya cukup stabil. Tidak masalah besar. Tidak apa-apa. Aduh. Tangan Shufen dingin. Jangan menakut-nakutiku. Tidak masalah besar. Tidak ada yang besar. Kamu itu, bukan kecil itu. Aku tidak ingin melihat. Ayah kerja pergi. Ayah kerja pergi. Jangan terlalu bersemangat. Li Hang, kenapa kamu tidak pulang dulu? Xiao Yang. Kenapa kamu dan paman tidak pergi keluar? Biar bibimu tenang. Ayo, ayo. Jangan marah. Yang mengganggu sudah pergi. Oh, Ibu. Apakah kamu memasukkan goji berry atau kurma dulu ke dalam sup ini? Tidak. Aku tidak tahu. Kamu masukkan apa dulu? Sebaiknya kamu tanya Ibu Wei Jing. Ini sup sialan. Kenapa kamu tanya aku? Ini aku. Ini untuk kamu dan ayahku. Bakar saja untuk ibunya. Ya, ayo. Ibu, biar aku cicip. Bisa kamu cicip ini? Pergi dariku. Bisa kamu bantu aku mencicipinya? Ibu Wei Jing terluka di kepala. Seperti air masuk ke kepalanya. Kamu buatkan sopannya. Debut jadi sepansi buber. Cut. Bukankah gegar otak sialan itu karena kita? Lalu kirimkan sedikit sup. Seharusnya. Kirim saja, tapi orang sama sekali tidak menyukaimu. Siapa sih yang kamu suka? Ibunya suka Zhonglin. Jika Wei Jing anak yang berbakti, kamu harus menuruti keinginan ibumu dan bersikap baik pada Jianglin. Kamu terlalu membanggakan diri sendiri di sini. Apa gunanya bersikap mesra? Kamu hanya cadangan. Ibu, bisa tidak kamu melakukannya? Ibunya suka Jianglin. Wei Jing suka aku. Kamu bisa menerima Wei Jing. Lalu kenapa kamu tidak bisa menerima aku? Apa anakmu lebih buruk dari Jianglin? Gambaran besar ini. Baiklah, kamu besar, kamu semua baik, kan? Lalu kenapa kamu tidak bisa belajar bakti Beijing? Berbakti kepada ibumu dan aku. Kenapa aku tidak berbakti kepadamu? Lalu katakan padaku siapa yang aku suka. Pilih ayahku. Maksudku aku suka kamu. Kamu dengan siapa? Harus taruh beberapa 8 sudut. Pak kepalamu. Oke dah. Sangat hebat haha. Nyaman tidak aku tekan? Nyaman? Kita belum belajar, kan? Hahaha ngobrol. Oh, paman sudah di sini. Tante, dokter sudah bilang semuanya. Dia bilang akan keluar dari rumah sakit dalam 2 hari. Aku akan menjemputmu nanti. Tidak. Terlalu merepotkan. Aku sudah minta cuti ini. Ini, aku akan berikan sandal untuk tante. Aduh. Lihat kamu. Betapa baiknya paman ini. Apa rumah sakit ini licin? Takut jatuh hahaha. Kecil itu bagus. Benda kecil ini. Kamu paman tua. Kamu bilang melihat apa. Oh, yes. Aku lapar. ITU Jingjing? Shawang, kalian berdua pergi ke kantin untuk makan. Lian. Aku mau bicara sebentar denganmu. Aku orangnya belak-belakan. Ming, bagaimana dengan kamu? Dia anak yang baik. Tapi tidak cocok untuk kita, Jingjing. Jangan datang lagi di masa depan. Bibi, kamu sudah selesai. Biarkan aku mengatakan sesuatu. Aku dan Wei Jing. Kami tumbuh bersama. Mereka saling mengenal. Semua orang tahu segalanya. Kamu bilang itu terkait. Di mana aku bisa menemukannya di luar masyarakat ini sekarang? Bagaimana aku? Bicara dengannya. Mari kita bicara saja. Kamu bilang tidak melakukannya selama 3 hari 3 malam. Bupati adalah pekerjaan sebelumnya yang tidak pasti.
Tapi aku sangat gigih di perusahaan asing untukku. Aku juga kuliah. Aku memilikinya di hatiku. Untukku, aku ingat semuanya. Bibi, kamu bilang dia suka makan. Aku pikir aku suka memasak. Dan, dia mendukungku menjadi polisi. Aku juga suka melihatnya berulah dengan temperamennya. Dia bukan orang elit. Maka aku juga bukan orang kaya. Tapi Bibi yakin satu hal. Bisakah aku memberikan Wei Jiang sebuah rumah? Oke. Mungkin tidak terlalu penting juga. Tapi aku sudah mendaftar. Perumahan terjangkau. Nama pemiliknya harus Beijing. Bagaimana, kami berdua adalah anak tunggal yang lahir di tahun 1980-an. Jadi, 4 orang tua memegang tempat yang sangat penting di hati kami. Tapi yang paling penting, Bibi, apapun masalah yang ada di Beijing di masa depan, aku bersedia menemaninya untuk menanggungnya. Jadi, ya, apa yang harus aku katakan? Aku dengan sungguh-sungguh di sini meminta kamu berikan aku hak izin. Hei, apa yang kamu katakan sangat bagus. Tapi urusan cinta ini, dia tidak banyak bicara. Dia melakukannya seumur hidup. Ya. Jadi, Bibi, kamu harus kasih aku kesempatan untuk membuktikannya. Wei Jing. Kamu bilang, jangan bilang. Aku nggak harus bilang apa. Hei, kamu ngapain? Hidup. Hei, udah selesai? Rasanya seperti ciuman pertamaku. Hahaha. Kamu dengar apa yang baru saja aku katakan? Apa kamu sampai menangis karena terharu? Hahaha. Jangan dipikirin. Aku baru saja bilang ibumu. Bikin ibumu bosan. Oh, kamu bercanda ya? Peluk. Jangan peluk. Peluk. Pergi peluk Liao Mei. Kenapa kamu peluk Yome? Kenapa kamu di sini lagi? Aku sedang kerja. Keberanian. Dibilang oleh antek-antek seperti kamu bahwa ada kontak antar pria dan wanita. Cuma mereka semua tukang mesum. Kamu si antek. Kamu sih, yang di film itu. Lalu apa hubunganmu dengan pria bermarga Jian itu? Apa hubunganmu dengan Liao Mei? Aku nggak ada hubungan apa-apa dengannya. Aku nggak ada hubungan apa-apa dengan Liao Mei. Apa maksudmu? Apa artinya tas? Rahasia. Beijing. Permisi. Bisa aku bicara sebentar denganmu? Ya, oke. Cepetan, ini kan udah datang. Halo? Kenapa pelukannya erat banget? Ayo kita bahas urusannya. Kamu bicara. Aku punya masa kecil yang buruk. Kekerasan sejak aku bisa mengingat. Ya, pria itu adalah ayahku. Meskipun aku nggak pernah mau memanggilnya seperti itu. Jadi aku nggak pernah baik-baik saja dengan pria. Merasa sampai bertemu Miang. Itu sebabnya aku mengalami halusinasi ini. Menjara kebaikan sebagai cinta. Petugas Mi. Aku berkasih. Kehangatan hari-hari ini. Ini memberimu banyak masalah. Maaf. Yang itu tidak ada kehangatannya. Adalah untuk melayani rakyat. Bisakah Beijing memaafkanku? Memaafkan untuk apa? Jangan khawatir, aku tidak sekeras itu. Oke.
Jangan dekat-dekat Miang lagi di masa depan. Oke. Sekarang mari kita bicara tentang kamu mengkhianatiku. Aku tidak mengkhianatimu. Hei, aku tidak punya. Kenapa kamu pergi? Jelaskan apa? Tidak, maka aku harus menjelaskannya. Aku tidak mau menanggung kesalahan ini. Kapan kamu tidak bisa berpura-pura jadi minion? Selain itu, biarkan aku memeriksa seseorang untukku. Aku akan mengirimkan foto profil nanti. Liao Mei, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu. Aku tidak memberitahu siapapun tentang rencanamu. Kenapa kamu tidak bisa mempercayaiku? Aku bisa percaya. Ini semua jebakan yang dibuat Julie dan Ami. Tapi aku akan memberitahumu apa. Kamu adalah pion yang mereka gunakan untuk menyakitiku. Dia bisa menggunakanmu sekali. Bisa juga menggunakanmu kedua kalinya. Aku menyarankanmu, jika kamu ingin berhenti kerja dengan lancar, jauhi saja mereka. Aku hanya ingin berhenti kerja. Kenapa sulit sekali? Kenapa begitu? UPS, orang berada di Chowing Sindihon. Menginjak 2 perahu. Ambil gaji BM. Carry kerja di tempat lain. Kamu baik-baik saja selama jam kerja. Ami ada di kantor. Kenapa kamu berisik sekali? Nona Liu, kamu datang tepat waktu. Lebih baik datang awal daripada kebetulan. Bagaimana dengan mencari kerja selama jam kerja? Ivy, kamu bisa melakukan apapun di waktu pribadimu. Tolong fokus pada tanggung jawabmu selama jam kerja. Dua pemimpin. Silakan lihat penampilannya. Jam berapa sekarang? Kamu bisa menurunkan berat badan saat makan siang tanpa makan siang. Lihat sekeliling. Ada orang lain? Aku baru saja browsing web saat makan siang. Tidak bisakah kamu melakukan itu? Makan siang jetku? Hei, menjauhlah darinya. Mencari pekerjaan adalah urusan serius. Halo, Jianglin. Sudah makan siang? Bagus. Aku traktir kamu makan siang. Aku juga ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Di mana, Major? Di sana. Oak. Terima kasih. Permisi, boleh aku duduk di sini? HMPH. Tuan ini. Kursi ini sudah menunggumu. Terima kasih. Ayo, aku traktir kamu makan hari ini. Hanya untuk berterima kasih karena membawaku pulang waktu itu. Peasant à la carte. Kalau begitu aku pesan apa saja? Oke, ini hot pot. Kamu mau dasar pot apa? Kamu mau makan sup jamur? Ini pedas. Ya, aku bisa. Hei, sepertinya aku sudah memberitahu Mi yang waktu itu. Kita ingin makan bertiga bersama. Sekarang kita bertemu berdua saja. Tolong bantu aku lihat ini. Rencana sumber daya manusia. Ya, aku akan mengikuti tes ini. Bagaimana dengan waktuku di BM? Aku benar-benar merasa kurang dalam banyak hal. Aku ingin memberi lebih banyak ruang untuk diriku sendiri. Aku ingat kamu bekerja di manajemen sumber daya manusia. Kamu pasti sudah lulus tes ini. Bisakah kamu memberitahuku? Apa yang bisa ku pelajari? Kamu belajar lebih cepat. Boleh tidak? Tapi sekarang aku sedikit lapar. Makan dulu dan pesan apa saja. Pelayan,
Pesan. Halo, selamat datang. Kamu mau apa? Yah, tadi kan cuma sup jamur ya. Kalau tidak, bakal jadi pertanyaan Anda. Mantap mantra ganda mantra ganda. Ayo mulai. Camel. Dapat WeChat. WeChat apa? Kamu bilang, kita bertiga makan bersama. Kenapa kalian kumpul? Untung aku kirim kamu WeChat. Kalau tidak, aku nggak bisa kasih tahu kamu hari ini. WeChat apa? Apa yang nggak bisa dijelasin? Cek WeChat kamu dong. Aku masih ada rekamannya. Kasih tahu kita makan bersama. Nggak mungkin. Oh, hehe. Apa itu? Aku yang ambil. Aku cuma bercanda. Aku sengaja kesini buat kasih tahu kamu. Aku harus kerja. Kita bertiga nggak bisa makan kamu bareng. Jangan khawatir, aku bakal transfer ke kamu lewat WeChat. Aku beli tahu. Oke, lain kali. Lain kali ham. Untung kamu ingetin. Aku bisa datang ke sekolah beberapa hari lagi. Oke, makasih. Baiklah, dadah. Hei, dadah. Lanjut. Hello guru. Ini profilku. Hei, maaf ya. Permisi. Hining itu kamu. Hei, jadi kamu sekarang kerja di sini? Hei, kamu kesini. Ya, Aku datang ke sini buat kelas beberapa hari lagi. Kebetulan banget, ya. Dan kamu tahu nggak? Fermin, dia nggak bisa nemuin kamu. Dia sangat khawatir. Kenapa kamu nggak hubungi dia? kamu Kino for men? Kami tumbuh bersama. Dia juga cerita sesuatu tentangmu. Wang Weijing, boleh aku tanya sesuatu? Kamu bilang aku kerja di sini. Aku tidak ingin siapapun tahu. Aku tidak ingin Fei Ming tahu. Jadi tolong, jangan bilang dia, oke? Sebenarnya, aku rasa Fei Ming sangat menyukainya. Aku tahu keluarga Fermin baik. Dia punya keluarga yang baik. Tapi lihatlah, aku yang kerja. Aku tidak cocok untuknya sama sekali. Aku percaya pada Fermin. Pasti akan menemukan. Gadis yang lebih kokoh akan tanya daripada aku. Jadi tolong jangan bilang dia. Lihat, aku akhirnya dapat kerjaan ini. Kalau kamu bilang dia, aku harus cari kerja lagi. Jadi tolong. Oke, jangan khawatir. Aku belum akan bilang dia. Aku rasa kamu tidak seharusnya buru-buru menolak Fermin. Belum terlambat untuk kalian saling mengenal lagi dan buat keputusan. Oke. Jangan khawatir, aku akan simpan rahasia. Terima kasih, tidak APA. Aku duluan ya. Ah ding. Kamu bilang Ibu Liao Mei ada di keluarga kaya di kota ini. Kasusnya apa sih? Rio Mei. Yang Petugas Mi, bukannya Beijing bilang aku harus jauhi kamu? Kenapa sekarang kamu ada denganku? Aku ingin bicara baik-baik denganmu. Karena kamu sudah memilih Beijing. Ya, jadi mudah untuk dibicarakan. Bukan itu. Aku ingin bicara serius denganmu. Aku sudah memberimu kesempatan.
Sekarang kamu punya identitas. Karena Riche dipromosikan. Identitas apa yang kamu miliki sekarang? Pulang dan bilang pada Nyonya Guan. Istri resmi apa? Pegawai kecil juga pegawai. Nanti aku akhir kamu makan. Oh. Nona Diao. Petugas Yo belum pergi? Kalau aku bilang aku menunggu Mi yang datang berkencan denganku, kamu percaya? Itu tidak lucu. Haha ITU. Sangat memelukan. Oke. Kalau begitu, aku doakan perjalanan dinasmu lancar. Kamu akan terlambat. Hey. Atau. Halo ayah. Aku sedang di kelas. Datang seorang guru yang menanyakan pertanyaan tahun lalu. Katanya tebakannya sangat akurat. Kamu tidak bisa lolos dari apapun. Lalu siapa yang akan menemani ibuku untuk pemeriksaan? Tidak, Miang. Dia ada tugas hari ini. Kalau begitu jangan khawatir. Aku akan memikirkannya. Itu benar-benar tidak bisa. Aku tidak akan masuk kelas ini. Hei, jangan khawatir. Jangan khawatir, tutup teleponnya. Aduh, ada apa dengan Wei Jing? Bukankah ibuku dirawat di rumah sakit? Seseorang harus pergi menemaninya untuk pemeriksaan hari ini. Hei, aku baru saja mendengarmu di telepon. Bukankah kamu bilang tebakan guru ini sangat akurat? Kalau begitu kelas ini sangat penting bagimu. Kalau begitu aku tidak bisa meninggalkan ibuku sendirian. Yah, aku hampir pulang kerja. Aku pergi ke rumah sakit untuk menemaninya pemeriksaan. Ini boleh? Tolong kirimkan aku alamatnya untuk urusan kecil. Kalau begitu kamu buru-buru masuk kelas. Aku akan ganti baju dulu. Terima kasih. Nanti aku kirimkan alamatnya. Gadis yang sangat baik. Sayang sekali kalau kamu melewatkannya. Kamu bilang kamu anak. Sangat teliti dan tajam. Jauh lebih baik daripada putriku. Hahaha hei. Fan Ming. Kamu harus bilang dia lembur dan kamu melakukan pemeriksaan. Aku sudah selesai memeriksa. Terima kasih kepada Hining. Oh ya, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Hining, teman baik Jing Jing. Lama tidak bertemu. Aha, kalian saling kenal? APA. Aku akan mendorongnya. Kamu mau pergi kemana? Tant. Aku akan mengambil laporan. Hei, hei. Berhenti melihat Fermin. Kamu datang untuk menemuiku. Kamu masih datang untuk menemui Hining. Orang-orang sedang berblok. Mari kita berblok juga. Hai itu. Apa yang kamu ingat? Cukup bilang Tante Kin. Mau pergi kemana lagi? Yo kakak. Bagaimana kamu bisa dapat banyak barang? Cepat, istirahat dulu. Oke, UPS. Lihat aku. Aku di rumah sakit. Ini telah menunda penjualan dan bisnismu. Aku sudah merasa malu. Lihat, kamu menghabiskan banyak uang untukku, UPS. Apa yang kamu malu? Buah Kessel ITU tidak akan mahal. Kamu bisa beristirahat dengan tenang. Itu tidak buruk hari-hari ini. Aduh kakak, kamu sangat sombong. Hanya untuk suasana dermawanmu. Aku akan memberitahumu sesuatu. Putriku, aku menemukan bahwa dia tidak begitu beruntung. UPS. UPS, mengapa kamu masih menyebutkan itu sekarang? Biarkan yang lalu berlalu. Kita tidak akan menyebutkannya. Lupakan sekarang. Yang penting kamu. Bagaimana kondisi otakmu sekarang? Itu aku. Aku mengalami gegar otak. Dokter bilang di permukaan, kamu lihat,
tidak bisa melihat apa-apa. Tapi sebenarnya di sini, tepat di sini. Dia harus memeriksanya. Apakah kamu harus memeriksa otak ini dengan hati-hati? Tidak lebih baik dari yang lain. Ini seperti semangka. Jangan lihat semangka aja. Itu di luar. Lihat sekeliling. Tidak tersentuh. Lalu siapa yang tahu apakah daging di sana baik atau buruk? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dokter bilang, ini gegar otak. Hahaha ayah. Ada hal seperti itu? Kakak, di mana keponakanmu Mia? Ikuti anak perempuanku. Setiap hari seperti ini. Kamu bilang aku tidak bisa mengalahkan bebek Mandarin lagi. Apa kamu pikir begitu? Apa maksudmu? Bukankah sebelumnya kamu tidak setuju? Kenapa kali ini kamu menjatuhkan otakmu? Kakak, aku, meskipun gegar otak. Tapi aku belum bingung. Hahaha. Aku akan menganalisisnya untukmu. Ini pertama. Kamu bilang, siapa yang bisa menekan adik-adikmu di keluarga Tuami ini? Kamu. Benar? Oke, kedua. Miang adalah keponakanmu. Kamu melihat anak perempuanku tumbuh. Bukankah ada pepatah lama? Ning Merbo Kencil. Jangan merusak pernikahan. Kamu bilang kamu akan membuat sesuatu terjadi di antara mereka berdua. Bukankah kamu juga mengumpulkan kekayaan dan kebajikan? Mungkin nama tidak berguna ini bisa menyentuh kebahagiaan ini. Tahun depan kamu juga bisa menggendong cucu tertuamu. Hahaha. Itu favoritku. Ya. Tapi baru saja mengatakan bahwa 123. Aturan pertama adalah yang paling penting. Ya, tentu. Jika kamu tidak ingin menyinggung saudara-saudaramu. Bagaimanapun juga ini keluarga. Ya, kalau begitu aku tidak bisa berkata apa-apa. Mengatakan apa yang salah? Jadi apa? Aku tahu Miang adalah keponakanmu. Melihatnya tumbuh besar, kamu merasa kasihan padanya. Ulang tahun anak. Jangan memberikannya. Jangan tunjukkan. Oak. Aku tidak akan banyak bicara lagi. Oke, kalau begitu terserah kamu. Kamu yang memutuskan siapa yang akan ikut. Hanya beberapa orang di keluarga kita. Oke, hey. Oke, terima kasih. Masih ini. Habiskan begitu banyak uang. Dan aku pikir, UPS. Berapa hari kamu sudah di rumah? Aduh UPS, aduh. Bagaimana rasanya? Aduh, gatalku jadi diam. Dia tahu semua handukku. Oh, ibu. Kamu di rumah sakit selama ini, kamu tidak tahu. Dia datang menemani ayahku setiap hari. Bukankah ayahku pulang kerja terlambat? Dia memasak semuanya untuk ayahku. Dan memberikan pijat tulang atau sesuatu untuk ayahku. Mendapatkan baskom besar air panas untuk merendam kaki ayahku setiap malam. Paman bosan di rumah sendirian. Kebetulan ini malam tahun baru. Mengobrol dengannya. Hehe, benarkan Bibi? Bukankah kamu suka mie goreng? Aku menggoreng sausnya. Mari makan mie goreng malam ini. Dibuat sesuai seleramu. Tidak ada garam dalam saus, lebih banyak gula di dalamnya. Butiran nasi kecil itu. Kamu duduk. Aku mengerti. Aku punya beberapa pertanyaan. Aku ingin menguji kamu. Boleh kan? Pertanyaan pertama. Hari apa hari ini? Hari ini hari yang baik. Hari yang baik? Apakah tante itu sudah keluar dari rumah sakit? Hari yang baik, haha. Tante, ini ulang tahunmu. Kenapa tidak bilang dari awal? Ulang tahun paman. Bilang paman, lebih baik aku pesan kue. Tidak. Hari apa itu? Hari ini hari biasa. Hahaha. UPS.
Butiran nasi kecil ini, lihat enak ini. Betapa jujur dan baiknya. Lihat otak berkeringat ini. Oh hahaha. Hahaha aduh. Aku akan jujur padamu. Ini kriteria aku memilih menantu. Hei, aku tidak bilang kamu tidak bilang kamu. Kamu adalah menantuku. Aku tidak bermaksud begitu. Aku pikir itu jujur. Kesetiaan adalah kriteria aku memilih menantu. Oh iya, sangat impulsif. Itu. Tante, kapan ulang tahunmu? Oh, beritahu aku. Kapan? Rahasia. Ingat lain kali. Ini ulang tahunku? Ini tanggal 4 bulan 8 kalender lunar. Paman ulang tahunnya. Ini tanggal 8 bulan 5 kalender lunar. Oh, kamu Virgo. Paman Gemini. Tulis itu. Gemini. Pertanyaan kedua. Apakah ibumu cantik? Atau Bibi, aku cantik? Bukan Bibi. Aku tidak mendengarkan. Bisa kamu ulangi? Menurutmu ibumu cantik atau aku cantik? Kamu sangat tua. Kamu bilang kamu diam. Aku tanya Xiaomi, tapi aku tidak tanya bibimu. Apakah kamu cantik? Jangan berpikir lagi. Ibuku didukung oleh aura setiap hari. Didukung oleh kosmetik. Hanya menggertak. Kamu pasti cantik. Kamu mundur, kan? Lihat kristal ini. Mari bandingkan. Kristal yang mata ini lebih cantik dariku. Maka kamu pasti lebih cantik dari ibuku. Tapi yang utama, Bibi, dia tidak mengukurmu dari penampilan. Kamu bilang kamu hitam putih. Berani mencintai dan membenci. Ini adalah kecantikan hati yang biasa dikatakan orang. Benar? Wei Jing baik, dan kamu juga cantik di hati. Ini realistis. Aku juga suka itu. Aku pikir ini poin utamanya. Suka dengar. Nak, tadi kamu bilang aku lebih cantik dari ibumu. Kamu tidak jujur. Benarkah? Sebenarnya, siapa yang cantik? Ibumu. Aku tidak secantik ibumu. Tapi aku suka mendengar tentangmu. Bilang aku cantik di hati. Jangan bilang itu aku. Wei Jingjing. Wilawei. Keluarga kami cantik. Jangan pikir kami tidak berpendidikan tinggi, kan? Jangan lihat standar hidup kami. Kamu tidak bisa menghasilkan uang sebanyak orang lain. Tapi sebenarnya, kami cantik di hati. Kamu bicara tentang akarnya. Hanya untuk itu. Ini juga kriteria saya dalam memilih menantu. Aku bilang kamu. Aku bilang aku. Kriteriaku dalam memilih menantu. Mengerti? Mudah dan impulsif. Fokus yang stabil. Aku punya pertanyaan ketiga. Kamu bilang tante. Itu pertanyaan yang agak norak. Tidak apa-apa. Norak itu elegan. Haha, ibumu dan putriku jatuh ke air bersamaan. Siapa yang kamu selamatkan dulu? Ibuku jatuh ke air bersama Wei Jing. Siapa yang harus aku selamatkan dulu? Terserah aku. Aku harus pelan-pelan. Tapi jika kalian bertiga jatuh ke air, aku pasti akan menyelamatkan dulu. Hei, tidak. Ini bukan kamu menyelamatkanku. Aku tidak di sini. Jingjing yang jatuh ke air bersama ibumu. Siapa yang kamu selamatkan dulu? Jangan lupa aku selamatkan Jingjing dulu. Kenapa? Jingjing tidak bisa berenang. Bagaimana jika ada bahaya? Aku pasti akan menyelamatkan Jingjing dulu. Angsa putih besar ibuku. Anturium memutar imbo. Hahaha UPS haha. Aduh, butiran nasi kecil yang pintar dan cerdik. Seberapa sulit pertanyaan ini dijawab? Bukankah pertanyaan ini sering ditanyakan di masyarakat sekarang? Siapa yang akan menyelamatkanmu? Kamu lihat kamu menjawab. Benar, pintar dan cerdik. Hanya terburu-buru ini juga kriteria saya dalam memilih menantu. Kalau begitu bukan aku. Oak. Aduh, kenapa aku pusing lagi? UPS. Ini tidak bisa. Ini. Aku sudah duduk di sini lama. Aku harus pulang ke rumah. Akian Kungong. Aduh, oke hei. Dan hei, kamu bilang. Yah, bukankah kamu sudah menggoreng semua sausnya? Simpan sepotong mie untuk hari ini. Mi, kamu mau makan daun anggur kapiler itu? Yang sama yang memakai lebarnya. Lalu kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Oke. Ibu, otakmu baru saja terluka. Kamu tidak bisa memikirkan pertanyaan yang membakar otak seperti itu. Aku akan memberitahumu sesuatu. Istirahatlah. Hei, istirahat. Apa yang kamu lakukan?
Hari apa hari ini? Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Aku suka ibu. Siapa yang akan sholat? Aku tidak bisa berenang. Aku tidak bisa mengalahkan siapapun. Aku cantik dan ibumu cantik. Siapa yang cantik aku tidak tahu. Tapi aku tahu bahwa kecantikan di hati adalah yang paling penting. Gulung mienya. Nenek. Hahaha, mereka datang. Ayo masuk, ayo masuk. Hari ini adalah ulang tahunmu. Anak perempuan termuda yang berulang tahun. Semua makanan favoritmu hari ini. Bibi, semuanya sudah siap untukmu. Terima kasih, Bibi. Oh, kamu ingin aku bilang kakak? Kenapa repot-repot? Kenapa kita tidak mencari hotel di luar dan memesan ruang pribadi? Praktis dan unik, kan? Hahaha, ada apa? Kuil kecilku tidak bisa menampung Buddha besarmu. Yo, aku tidak bermaksud begitu. Aku takut kamu lelah, bukan? Selain itu juga mempengaruhi penghasilanmu. Aku akan dengan senang hati melakukannya untuk keponakan tertuaku. Aku akan dengan senang hati. Benarkah hahaha? Uang sulit dibeli. Bibi ini peduli lagi pada keponakannya. Hahaha, hey. Lah, saya APA. Terima kasih, Bibi. Terima kasih berapa kali? Masih Aduh, hahaha. Tekat mati. Tidak masalah. Asal kamu jangan terlalu banyak bicara bahasa asing ke aku. Itu sudah cukup. Oh, waktu aku dengar otak yang ngomong terus itu. Sakit. Bagaimana dengan yang tiga? Dia pergi menjemput si Zirang. Segera datang. Hei, bukankah kita sudah setuju bahwa ini adalah reuni keluarga? Oh, semuanya pelanggan. Teman dunia nyata, aku datang. Hei, ayo. Dengarkan aku. Mereka semua tamu. Kita harus perhatikan sikap. Aku belikan kamu kue. Selamat ulang tahun. Sehat selalu. Care sukses. Hai, langsung datang saja. Terima kasih paman hahaha. Ini, bawa ini. Bagaimana dengan uangnya? Hei, terima kasih. Aduh, aku bilang uang lama. Otakmu belum tajam. Kenapa kamu datang untuk hal sepele seperti ulang tahun Miang? Kalau kambuh, kita tidak bisa tanggung jawab ini. Bos kunci. Bos kita dengan hangat mengundang. Ini yang pertama. Kedua, hari ini kecil. Tidak, ini kecil. Miang, gone? Kamu lihat paragraf sebelumnya. Aku lelah. Aku harus datang untuk ulang tahunku hari ini. Benar, Miang? Selamat ulang tahun. Ini, ambil ini. Kemari dan ambil. Ini bukan Bibi, kamu ngapain? Apa ini? Ambil dan makan. Selamat ulang tahun. Ambil banyak sekali. Sama-sama. Kami hanya berpikir, UPS, apa yang kami berikan untukmu? Kamu pikir Paman Wei tidak menghasilkan uang sekarang? Haha, dia mengatakannya. UPS, mengirim uang adalah yang paling terjangkau. Mau beli apa? Lakukan sendiri. Terima kasih paman hahaha. Ibyo. Bibi Kinmu? Kasih kamu uang. ITU tindakan membantu orang lain. Tunjukkan persetujuan dan penegasan. Kamu benar-benar mau uang itu? Kalau mau, sifatnya akan berubah. Saya sarankan cari amal untuk menyumbang kepadanya besok. Dengan cara ini, uang yang bibimu berikan padamu. Makna sebenarnya dari uang. Kamu bilang begitu? Kalau begitu aku masih menerimanya. Mereka memberikannya padaku. Hahaha, kakak Mi itu. Ayo buka meja. Hei Tang. Xiao Miang ke sini. Ada apa? Kay sini. Bibi menyuruhmu cepat ke sini. Siapa nama bibimu? Hei. Apa yang kamu lakukan? Ini kembali ke Kari. Setelah ketiga ini, kamu harus pakai uang. Hahaha. Lihat kartu apa itu. Selamat ulang tahun. Apa ini? VIP berlian. Aku beli 2 batu kasar dan taruh di toko perhiasan. Bawa istrimu lihat saat kamu sempat. Kamu bisa buat gaya apa saja yang kamu mau. Bagaimanapun tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun. Hei, Kamu tidak bisa minta hadiah semahal Miang. Taruh kembali untuk bibi dan ambil. Apa ini? Hei, kalau Miang menikah nanti. Pernikahan, bulan madu, aku yang tanggung semua. Siapa yang membuatku menjadi bibimu? Waduh, ya? Aku atau ibunya? Boleh tidak? Ek. Tunggu sampai Miang benar-benar menikah. Bisa kirim lagi? Belum terlambat. Hei. Bukankah Miang akan segera menikah? UPS, siapa yang bilang itu? Tidak ada APA. kenapa tidak boleh? Wei Jing dan aku akan menikah. Kamu diam saja. Hihi. Beijing, kamu diam-diam mencintai anakku. Kami sebagai orang tua.
bisa saja tutup mata. Tapi kalau sudah bicara soal pernikahan, apakah kamu mau mempertimbangkan pendapat orang tua? Jangan bicara tentang aku dulu. Bahkan ibumu tidak bisa menerima ini. Ibumu tidak akan setuju. Benar kan, Pak Tua? Aku setuju. Kalian bicara apa sih?